kami. Oh iya. Ini penelitian apaan, Glenn? Iya, PPM UAI, Bu. Internal. Saya Mantap, mantap. timnya Bu Anissa. Nih, timnya Bu Anissa tentang apa ya, konsep pembelajaran online gitu. Jadi ada dosen, ada mahasiswanya juga. Ini kita nyari yang FEB, dapatnya Bu Siska langsung. Ini pembelajaran online-nya maksudnya hybrid gitu ya? Online sih, maksudnya kayak pengalaman misalnya kalau dari sisi dosennya kan bagaimana persiapannya, akomodirnya gitu. Nanti kalau dari sisi mahasiswanya ditanyain sebenarnya sama juga, cuman kayak pengen ngelihat dua sisi yang beda gitu, Bu. Jadi ya dari dua ya, berarti yang hybrid sama yang non hybrid tapi pembelajarannya online gitu. Karena kan kalau Ya, non betul. hybrid karena pandemi. Iya, iya. Betul. Oke, kita mulai Bu Sis ya. Ya, boleh. Oke, ini terima kasih Bu Siska atas waktunya untuk wawancara, mungkin karena barangkali Ibu penuh, tapi alhamdulillah ada waktunya Bu. Karena memang jujur saya agak sulit nih nyari yang di FEB Bu. Saya udah pernah janjian sama yang lain, dosen yang lain, tapi nggak ini nih, nggak berhasil. Berhasil sama Bu Siska. Alhamdulillah. Ya, jadi gini Bu, barangkali dari semester ini aja Bu, sepanjang semester ini, yang ini udah pertengahan ya, udah sampai UTS, modelnya kan ada yang offline, ada yang online ya, sama mata kuliah ini. Nah, barangkali juga pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya yang selama pandemi full online itu, terutama di mata kuliah yang Ibu ampu itu, apakah ada misalnya Ibu memberikan kesempatan gitu ya untuk mahasiswa khususnya yang ngambil mata kuliah Ibu mengembangkan minatnya ya. Barangkali tadi misalnya Ibu ada mata kuliah pilihan gitu ya, yang nggak semua mahasiswa ini bisa ambil. Jadi khusus yang dia mau aja, sehingga dia bisa atau kita tahu ya misalnya, oh mahasiswa yang milih mata kuliah kita memang yang minatnya khusus di sini gitu. Mungkin Ibu ada apa ya, kayak kesempatan atau pernah bertanya pada mahasiswa khususnya yang diampu di mata kuliah Ibu gitu. Ya, terima kasih juga Bu Rizky atas kesempatannya. Jadi kalau terkait dengan minat, kan kalau di FEB khususnya prodi manajemen itu ada dua konsentrasi, konsentrasi keuangan dan juga pemasaran. Nah ini memang mereka memilihnya itu di semester 6. Jadi ada mata kuliah konsentrasi di semester 6. Cuman kalau mahasiswanya pinter gitu naik ke atas gitu kan mata kuliahnya gitu ngambil di semester 6, walaupun dia itu posisinya ada di semester 4 gitu. Nah, itu kan bisa. Jadi mereka harus menentukan dari setidaknya semester 4 gitu. Mau konsentrasinya apa. Nah, kemudian itu terkait dengan minat gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi mata kuliah, gitu, mata kuliahnya memberikan pilihan enggak gitu kepada mahasiswa, ya sebetulnya sih mata kuliahnya kita kan di semester awal itu masih bersifat umum ya. Jadi anak pemasaran harus tahu juga tentang perbankan gitu. Anak keuangan juga harus tahu tentang dasar-dasar manajemen pemasaran gitu. Jadi di awal itu ya kita bebaskan gitu. Mereka mau milih nantinya pemasaran atau keuangan. Oh, itu karena di semester awal ya Bu, jadi bebas gitu ya? Ya, kalau semester awal masih bebas ya. Itu dasar-dasar lah, dasar-dasar dari manajemen keuangan dan juga pemasaran. Kalau untuk yang
mata kuliah yang tadi misalnya mungkin di yang semester 4 atau semester 6 Ibu, karena kan tadi sudah apa ya, kekhususan gitu ya, karena dari semester sebelumnya udah disiapkan. Mungkin dari tadi semester 4 dia pilih untuk di semester 6. Nah, uh, apakah Ibu pernah misalnya menanyakan gitu ya, atau ya mungkin bertanya kepada mahasiswa yang memilih itu, kenapa sih pilih konsentrasi itu atau mata kuliah itu, Bu? Kalau tadi apa manajemen keuangan ya kalau nggak salah ya, Bu? Ya, ya pernah menanyakan gitu. Posisinya sih waktu dulu lebih banyak yang keuangan. Waktu dulu Oke. tuh banyak yang milihnya manajemen keuangan dibandingkan dengan pemasaran. Kemudian sekarang berbeda gitu, jadinya banyakkan pemasaran, karena di pemasaran ini tidak hanya pemasaran aja, tetapi manajemen pemasaran dan kewirausahaan. Nah, dengan adanya kewirausahaan ini anak-anak jadi lebih suka gitu ngambil, karena motivasinya nanti mau wirausaha gitu. Makanya mereka mengambil itu. Padahal kalau kita lihat dari sisi alumni-nya itu banyak juga yang anak pemasaran ujung-ujungnya kerja di perbankan gitu, kerja di perbankan dan bukan gitu bagian ya, pemasaran, ya, tapi bagian keuangannya gitu. Jadi memang banyak ini sih silang-silang gitu, anak keuangan juga ada yang ujung-ujungnya di bagian pemasaran kerjanya gitu. Jadi ya kalau kita lihat memang S1 ini harus dibekali secara umum ya, dua-duanya harus ada gitu. Kalau konsentrasi kan biasanya lebih fokus di S2 gitu. Makanya saya sih rencana untuk kurikulum baru gitu ya, kurikulum baru itu justru si konsentrasi ini akan lebih disedikitkan mata kuliahnya untuk menghindari juga ketidakseimbangan antara mahasiswa yang memilih keuangan ataupun pemasaran. Jomplang gitu. Ya, Bu. Iya, sampai ini loh, sampai ada kelas yang ditutup gitu. Oh, kosong ya karena minat kosong karena iya di bawah 10 ya peminatnya gitu. Jadinya kan sayang ya. Jadi saya berpikir udah mau disedikitin aja tuh mata kuliah yang konsentrasi. Oke. Tapi sebetulnya melihat dari apa ya, misalnya lulusan itu lebih bermanfaatan yang mana, Bu? Apakah secara general atau tadi spesifik misalnya ada konsentrasi gitu, Bu, ketika di apa ya lapangan atau ketika mereka lulus? Ya, kalau saya lihat sih memang lebih general ya, karena dan mahasiswa pun tidak terkotak-kotak kalau untuk S1 itu kalau saya lihat ya. Jadi yang keuangan keterimanya di bagian pemasaran gitu kerjanya, terus yang ngambil pemasaran di bagian keuangan kerjanya gitu. Jadi memang di industri itu mereka tidak mengkotak-kotakan jurusan konsentrasi ya. Yang penting mungkin background ya. Background pendidikan mungkin agak nyambung, atau di perbankan itu banyak juga yang menerima di luar ekonomi, di luar manajemen gitu. Asalkan lulus tes. Iya. Dan sebenarnya ini ya, apa mungkin oke-oke aja selama ini ya, Bu. Mungkin fakultas ekonomi gitu ya, Bu ya. Secara umum gitu. Iya. Bisa-bisa saja ya. Oke. Nah, kalau misalnya apakah ketika misalnya ini kan masih ada ya mata kuliah yang spesifik tadi di manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan kewirausahaan masih ada ya, Bu, sampai saat ini? Nah, Iya, untuk masih ada itu konsentrasi. apakah ada misalnya model apa ya pembelajaran khusus atau sesuatu yang beda dibandingkan mata kuliah yang lain? Gitu. Karena kan ini misalnya khusus apakah tadi manajemen keuangan misalnya dia pakai ke bank atau misalnya ada pengalaman lain? Ya, kalau di
pemasaran itu Hmm. ada satu mata kuliah konsentrasi juga namanya proyek bisnis. Nah, Oke. ini memang dia difokuskannya ke mahasiswa untuk bisa membuat desain bisnis gitu dari awal. Oke. Dari awal sampai nanti akhirnya di ujung UAS-nya itu diadakan Hmm. pameran gitu. Mungkin kalau Oke. kita di Universitas JK2 gitu ya. Ya, Nah, betul. JK2, tetapi kalau Hmm. yang di prodi manajemen itu lebih khusus lagi gitu. Jadi selain membuat suatu bidang usaha gitu ya, tapi juga dia menganalisa yang sudah ada gitu, yang existing ini gimana ya perbandingannya untuk ke depan gitu. Sekarang Oke. seperti apa usahanya, kemudian ke depannya Hmm. itu prospeknya bagaimana. Selain juga mereka membuat suatu bisnis yang bisa dipamerkan nantinya. Jadi dia kayak punya pengalaman langsung gitu ya, Bu. Dan itu yang buat Ya, mereka tertarik kan ya. ya, Oke. dan itu menggandeng mitra dari luar ya. Jadi minta join pendanaan juga gitu. Jadi Oh, oke, I event-event see. pendanaan. Oh, jadi itu bisa jadi pada akhirnya kan bisa jadi dalam tanda petik bisnis mereka juga gitu ya, cikal bakal ya, Bu. Iya, gitu. Oke, kalau untuk yang manajemen keuangan, Bu, ada misalnya Kalau khusus di gitu? manajemen keuangan itu lebih ada mata kuliah yang saya ampu itu pasar modal ya. Pasar Heeh. modal ini juga menggandeng dari mitra gitu. Ada Heeh. dari MNC Sekuritas, kemudian Oke, juga ada sekuritas. dari HPAM Aset Manajemen ya, HP Aset Manajemen itu yang menjual produk-produk pasar modal. Jadi nanti ketika UTS atau UAS itu ada kuliah tamu gitu. Oke. Dosen tamu yang nantinya akan menjelaskan bagaimana cara membuka rekening reksadana, rekening Oh, saham gitu. Ya, jadi mahasiswa setelah mempelajari teorinya, dia bisa langsung praktek gitu. praktek ya, wah, wah. Iya, Ini mungkin yang apa ya mereka cari gitu ya, Bu, karena memang selain teori gitu, tapi langsung praktek ya. Yang itu mungkin kalau nggak praktek ini mereka nggak akan tahu ya, dan ini suatu ya, hal yang apalagi nanti betul. keterusan misal jadi investasi gitu ya Iya. setelah itu. Oke, oke, menarik ini, Bu. Nah, berikutnya ini kita masuk ini, Bu, tentang apa ya pembelajaran di e-learning khususnya. Memang standar di universitas kan kita persiapkan dulu misalnya ada materi apa sebelum perkuliahan. Nah, bagaimana mungkin pengalaman dari Bu Siska? Apakah salah satu hari atau mungkin sudah dipersiapkan sepekan atau sebulan sebelumnya nih untuk course material di e-learning? E-learning ya. Jadi kalau saya Ya, sih e-learning. melihat ya di kita itu tidak ada kontrol ya sebetulnya yang Iya, iya. kayak misalkan nih kalau misalkan mengandalkan Kaprodi, Kaprodi Ah, sendiri kalau misalnya Kaprodi disuruh ngontrol gitu, apakah si dosen-dosennya sudah mengupload ah, seminggu lah setidaknya ya, seminggu sebelum mm, perkuliahan dimulai iya. gitu. Nah, Kaprodi sendiri aja itu kan dosen. Nah, dia pun Betul, sibuk. jadi bakal sama aja gitu, bakal bisa membuat kesalahan tidak mengupload tepat waktu gitu, seminggu sebelum tuh enggak gitu kan bisa juga. Nah, kalau saya sih melihat tidak ada kontrol dari pihak yang memang bukan dosen ya, seperti misalkan harusnya Dava kah gitu yang Ah, oke. harusnya mengontrol itu gitu. Nah, Mhm. tetapi ini tidak ada sehingga sebenarnya dosen tuh bisa dalam tanda petik suka-suka ya mau pas hari misalkan ngajar hari Selasa nih, Selasa siang, Iya, mau Selasa heeh. pagi aja itu masih bisa kan Masih bisa, ngupload iya betul, betul. dan nggak ada yang menegur gitu. Betul, betul. Nah, itu jadi maksud saya kontrolnya kurang ya di UI itu tidak ada yang mengawasi. Dan kalau
ya sebetulnya itu enaknya di dosen ya, masih masih longgar gitu Ya, betul. untuk di dosennya. Paling si Dava itu hanya ngontrol untuk absensi kan tiga apa namanya Tiga materi lah material. gitu yang diupload sama dosennya gitu. Tetapi terkait dengan 3 materi ini juga saya merasa ada kelemahan ya. Kita menggunakan label yang di situ kan ada tuh pilihan label. Terus kita kasih judul aja PTMT, itu kan udah selesai gitu. Ya kan, Iya, bisa, udah terhitung satu gitu. Nah, kalau Betul. misalkan dosennya nakal nih, dosennya nakal aja, kasih aja label tiga-tiga. Udah jadi ya, Bu. Tiga-tiganya Maaf gitu. ya. Oke gitu. Oh, materinya apa, tapi dia nggak ngupload file gitu. Iya, iya, Hanya kasih betul. judul doang, judul pertemuan ini tuh apa gitu materinya. Nah, itu bisa-bisa juga. Dan itu tidak ada yang mengontrol. Paling apa namanya yang untuk SPMI ya, SPMI kan dosen kaprodi ataupun sekprodi gitu kan mengecek apakah, tapi biasanya yang dicek itu adalah ada atau tidaknya RPS. RPS, Bu. Iya, betul. Kalau materi mereka nggak terlalu ngecek kan, jadi karena udah kebanyakan mata kuliahnya gitu kan, kelasnya juga banyak, nggak akan ngecek lah satu-satu apakah benar nih si dosen ngupload file file untuk file untuk sesi tersebut gitu sesuai atau enggak, kan itu nggak mungkin juga gitu dengan kerjaan yang banyak gitu. Banyak, betul. Nah itulah harusnya sih ada ya satu tim dari Dava mungkin yang mengontrol itu, karena ini kan pembelajaran online. Iya, betul. Tapi kalau dari Bu Siska sendiri biasanya berapa, Bu? Maksudnya berapa hari sebelum hari H pembelajaran untuk upload materi gitu? Kalau saya sih sebisa mungkin 1 minggu ya, 1 minggu sebelum. Tapi jujur juga nih, saya juga pernah karena pekerjaan yang padat ya, saya 1 hari sebelum juga pernah gitu. Tapi kalau yang misalnya dalam jangka waktu 1 pekan sebelum ini memang ada tugas sebelum perkuliahan gitu, atau memang hanya mereka persiapkan baca-baca aja, atau memang ada tugas khusus? Persiapan baca-baca aja. Jadi biasanya kalau tugas itu mereka di harinya perkuliahan baru dikasih tugas. Kita kasih tahu gitu ya. Oke. Ya, jadi kita sharing dulu materinya apa, kemudian kasih tahu ini ada tugas. Atau misalkan asinkronus ya, asinkronus berarti nggak Zoom juga. Ya udah berarti di grup saya infokan bahwa materi sudah ada, kemudian ada juga tugas yang untuk pengganti absensi gitu. Nah, tetapi sebelum mengerjakan tugas harap menyimak dulu video, kemudian juga membaca materi yang sudah diupload. Biasanya seperti itu. Oke, jadi sudah paham gitu ya Bu mahasiswanya ya. Ya, dan kalaupun mereka ada pertanyaan ya silahkan bertanya di grup gitu. Oh ya, nah ini terkait dengan grup nih. Ketika itu istilah asinkron ya Bu, ketika asinkron Ibu prefernya atau memang yang biasa digunakan apakah di e-learning yang kita ada forum discussion atau misalnya ada WhatsApp group atau Telegram misalnya Bu? Kalau asinkronus itu karena memang harus di e-learning semua, saya di e-learning. Cuman untuk tanya jawab itu di grup gitu, di WhatsApp grup kalau untuk WhatsApp diskusi ya. Ya. Oke. Jadi tetap maksudnya misalnya materi tugas-tugas di e-learning hanya yang tanya jawab urgent mungkin gitu ya Bu, di WhatsApp group gitu ya Bu? Iya. Oke. Nah, terkait dengan misalnya tugas ketika khususnya yang ini ya Bu, asinkron ini, karena kan kita nggak langsung ada jeda waktu, misalnya ada tugas untuk 1 pekan atau misalnya 1 hari. Dari pengalaman Bu Siska sendiri, berapa lama misalnya untuk merespon nih, kan tentunya mahasiswanya banyak, mata kuliahnya juga banyak, merespon ketika kita memberikan tugas.
misalnya hari ini kita kasih tugas yang di asinkron, di e-learning gitu ya, tugas salah baca atau buat resume, berapa hari misalnya memberikan respon terhadap jawaban atau mungkin nilai gitu, Bu. Ya ini juga karena kontrol yang tidak ada ya, jadinya saya biasanya tuh rata-rata ya emang idealnya itu 1 pekan setelahnya gitu kan, 1 pekan setelahnya dinilai. Nah tetapi karena tidak ada pengawasan dan juga keharusan untuk menilai saat itu, sehingga ya udah ketika pekerjaannya lagi tinggi ya saya hanya absensi aja yang penting. Absensi itu yang dilihat dulu, maksudnya mahasiswa ngerjain tugas enggak gitu. Nah itu di absen dulu aja. Terakhir kalau pas UTS tuh biasanya menjelang UTS baru deh dinilai gitu. Dinilai. Memang sudah waktunya gitu ya, Bu? Iya, ada prioritas. Ya, kan mereka untuk belajar UTS-nya gitu ya, untuk bahan UTS-nya ya udah jadinya sebelum UTS berlangsung saya usahakan saya nilai gitu. Ya, tapi kalau lihat dari keseluruhan aktivitas dosen-dosen, ya itu karena tidak ada kontrol, mereka kadang juga sampai UAS baru di Iya betul. Gitu. Dosen juga manusia, Bu. Iya. Tapi pernah nggak sih, Bu, mungkin dari mahasiswa gitu protes, misalnya kita kelamaan nilai gitu, yang harusnya mungkin sepekan sebagainya? Kalau mereka pernah sih ada yang belum dinilai gitu, ya gitu. Tanyakan belum dinilai Bu, oh iya nanti ya. Tapi rata-rata sih enggak ya, itu hanya 1-2 gitu. aja. Mungkin ini yang pengen orientasinya nilai, Bu, jadi dia pengen tahu dia nilainya berapa. Ya, mungkin yang benar gitu ya, yang benar-benar pengen belajar gitu. Yang lain cuek-cuek gitu. Oke. Nah, ketika misalnya contohnya misalnya di tugas tadi, Bu, ya, ada yang mengumpulkan paling awal gitu, Bu, atau mungkin ketika di Zoom kan ada yang model mahasiswa yang dia sangat aktif ya, terus respon banget. Apakah ada misalnya dari Ibu tanda kutip penghargaan atau reward gitu terkait dengan mahasiswa dengan karakter seperti itu, Bu? Kalau dari sisi Zoom sih paling ini ya keaktifan mereka kan, yang ini aktif gitu. Jadi kita hafal namanya gitu. Kalau reward secara langsung sih enggak ya. Cuman ini menjadi catatan kita gitu kalau misalkan nanti ada tawaran dari universitas, misalkan ada beasiswa, ada apalah gitu ya, yang diikut sertakan untuk si mahasiswa berprestasi kayak gitu-gitu. Nah kita jadi ingat kan anak-anak yang aktif di kelas gitu. Nah itu yang kita tawari terlebih dahulu gitu. Nah jadi nggak secara langsung lah gitu rewardnya. Kemudian kalau dari asinkronus itu lebih terlihat lagi ya kalau misalkan yang tugas yang dia kumpulkan itu memang bagus gitu ya, pasti kan itu rewardnya secara langsung terhadap nilai gitu, nilainya tinggi. Betul. Nah tapi kalau yang kayak secara sinkronus Zoom itu memang tidak secara langsung. Tadi ya yang dapat mungkin dalam tanda kutip privilege, misalnya dipilih apa gitu ya, Bu, beasiswa atau Iya, kan ada kesempatan-kesempatan gitu biasanya. Oke. Tapi kalau untuk yang misalnya model asinkron berarti dinilai ya, Bu, maksudnya poin nilai itu yang tinggi atau yang rendah ya? Iya. Oke. Nah, kemudian ini khusus di mata kuliah Bu Siska, apakah ada yang perlu untuk kayak kerja kelompok, Bu, atau yang dia proyek bareng dosen gitu, Bu? Kalau perlu enggak sih. Jadi biasanya ini kan
masih bebas, bisa kerja individu, bisa kerja kelompok. Oke. Kalau saya Oke. tergantung dari jumlah kelasnya gitu. Oke. Kalau kelasnya besar ya udah kelompok, tapi kalau jumlah kelasnya kecil saya Dari individu sendiri ya. tugasnya. Kalau untuk yang dengan apa Bu, dalam tanda kutip mungkin proyek bersama dosen, apakah ada Bu di mata kuliah Ibu? Proyek bersama dosen belum sih sekarang. Belum. Belum, kecuali ini ya, kecuali mengadakan seminar. Misalkan seminar tentang investasi. Nah, kita menggandeng mitra sama dosen, nggak harus saya gitu, tapi dosennya bisa yang lain gitu dari DT di manajemen. Kemudian mengadakan Maksudnya seminar, sebagai narasumber gitu Bu ya? Atau ya gimana, Bu? narasumber gitu. Jadi mahasiswa saya yang memang terkait dengan mata kuliah saya juga gitu, itu diikut sertakan. Oke, siap. Oke, mungkin ini Bu, ya, kalau selama ini deh, barangkali tadi kan Bu Siska mention beberapa kali kontrol ya, atau apakah ada saran Bu misalnya untuk yang pertama meningkatkan lagi apa ya, keterlibatan antara mahasiswa mungkin dengan dosen juga ketika pembelajaran khususnya yang masih daring gitu Bu. Mungkin ada saran-saran atau apa usulan dari Bu Siska gitu? Ya, kalau saya sih melihat dari kelas hybrid ya, yang waktu itu sempat kerjasama dengan pihak luar UAI, yaitu Haruka ya. Ini terkontrol dengan baik gitu, karena ada kelas administratornya. Jadi dialah yang bertugas untuk mengecek apakah dosen tuh udah merespon jawaban mahasiswa atau belum gitu ya. Terus juga, dan ini berpengaruh ke honor dosen. Jadi kalau jadi belum, misalnya belum dijawab ya begitu. ditunda. Iya, gitu. Jadi memang sistemnya udah baik. Iya, betul. Karena pakai orang luar kan. Jadi memang tenaganya juga banyak gitu. Orang-orangnya banyak gitu yang menjadi kelas admin tersebut. Itu sih yang perlu dilakukan oleh UAI ya kalau memang mau concern terhadap pembelajaran online. Iya, oke. Ya, memang sangat perlu sebenarnya Bu, karena tadi untuk mungkin menjamin dalam tanda kutip menjamin mutu juga ya. Ya, mutu pembelajaran. Iya. Oke, Ibu, itu kurang lebihnya tentang yang saya tanyakan nih penelitian ini. Alhamdulillah sudah terjawab semua dan sudah komprehensif. Alhamdulillah, Siska. Mungkin nanti kalau pas ada juga waktunya. Oh iya. Udah mau berakhir. Kalau ada itu mungkin saya kontak Ibu lagi ya, follow up dan sebagainya. Oh ini sama ini Ibu, barangkali ada referensi satu mahasiswa gitu Bu yang untuk ditanyain dari FEB. Apa aja terserah Ibu. Maksudnya nanti referensi buat apa nih? Untuk kami wawancara juga dari mahasiswa. Oh diwawancara juga. Oke, nanti saya satu aja. Satu aja Bu. Oke, sip. Ya, nanti dicariin ya. Oke, Bu Siska, terima kasih banyak nih atas waktunya. Sama. Dan keluangannya mudah-mudahan sehat selalu Ibu. Ya Allah. Ya. Terima kasih Bu Siska. Sebentar Bu, kita foto dulu. Oh iya, boleh. Sebentar Bu. Ocha bisa bantu Ocha? Saya foto manual aja deh. Sebentar.